Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa dengan nomor induk mahasiswa 859670686. Di sini saya akan melakukan sebuah kegiatan praktikum yang berjudul Sifat Cahaya. Tujuan yang pertama, setelah melakukan kegiatan dalam percobaan ini, diharapkan kita dapat 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya. 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dimiliki oleh cermin. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dilakukan oleh lensa. Yang keempat, menentukan fokus cermin cekung. Dan yang kelima, menentukan lensa cembung. Alat dan bahan. Yang pertama, cermin datar. Yang kedua, cermin cembung. Ketiga, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar, dan celah cahaya. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. A. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Yang kedua, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik, jalankan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Yang ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Yang keempat, ukurlah besar sudut datang yang besar sudut pantul tersebut. Yang kelima, letakkan sebuah berbeda di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu ada. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan dibentuk oleh cermin datar tersebut. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Yang pertama, susunlah percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Yang kedua, nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Yang ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah-langkah sehingga tampak sudut datang yang sudut pantulnya serta bayangannya yang terbentuk. Yang keempat, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Susunlah percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pada sisi kanan dan di tengah terdapat lilin, di sisi kiri diberikan layar. Yang kedua, nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Yang ketiga, gambarlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Yang keempat, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Yang kelima, aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangannya. Yang keenam, jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukur jaraknya benda di cermin cekung pada keadaan tersebut. Percobaan pembiasan cahaya dengan lensa cembung. Yang pertama, susunlah lensa cembung pada sisi kiri layar terletak di tengah lilin pada sisi kanan serta penggaris. Yang kedua, atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan yang nyala lilin paling tajam pada tabik titik ukuran jarak benda dan jarak bayangan, dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung tersebut. Yang ketiga, pergunakanlah sebuah lensa cengkung untuk mengamati huruf pada buku Anda dengan jarak yang relatif dekat, kemudian geserkan lensa secara perlahan. Huruf tersebut bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan dari percobaan yang dilakukan dan data-data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa suatu cahaya dapat dipantulkan sesuai dengan sifat-sifat benda yang dilaluinya. Pemantulan cahaya pada cermin datar berbeda dengan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Dari percobaan yang dilakukan, data pertama dan kedua sesuai dengan bunyi hukum Snellius. Terima kasih.